Mandalika menggunakan teknologi paling maju di dunia. Di sisi teknologi pengaspalan stone mastic asphalt atau disingkat SMA. Apa bedanya ya sama aspal di jalanan? Di sirkuit ini, salah satu teknologi yang patut dibanggakan adalah dari permukaan aspalnya. Nah, permukaan aspal ini nggak sembarangan, yaitu menggunakan teknologi yang dinamakan SMA atau Stone Mastic Asphalt. Nah, kalau dilihat, teknologi SMA ini dilapisi oleh bebatuan yang lebih banyak dibandingkan lapisan aspalnya, jadi permukaannya lebih keras dan bisa kalau misalnya pembalap itu gripnya atau cengkeraman ke rodanya itu jauh lebih baik. Teknologi pengaspalan SMA baru dipakai oleh 3 sirkuit di dunia. Silverstone di Inggris, Yas Marina di Abu Dhabi, dan Phillip Island di Australia. Aspal campuran SMA baru mulai digunakan tahun 2014 sampai 2015 lalu. Sirkuit Mandalika di Indonesia jadi negara keempat yang mengadopsi teknologi aspal paling mutakhir. Ada 3 lapisan aspal di lintasan sirkuit Mandalika. Paling bawah ada AC base setebal 8 cm. Lapisan kedua ada ACBC setebal 6 cm berada di bagian tengah. Terakhir, lapisan permukaan atau finishing dengan aspal SMA setebal 4 cm. Untuk lapisan pertama dan kedua tadi, asal aspalnya asli buatan dalam negeri. Tapi, untuk lapisan aspal SMA ini khusus didatangkan langsung dari Inggris. Pengerjaan lintasan utama di sirkuit ini juga diklaim paling tercepat di dunia. Dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 dan tuntas di 15 Agustus 2021 atau 1 tahun 1 bulan. Katanya nih, dengan teknologi SMA, biaya perawatan lebih rendah dan tidak perlu pelapisan ulang 5 tahun ke depan. By the way, tahu nggak kalau aspal tuh sebetulnya adalah ampasnya minyak bumi? Aspal terbentuk dari pengolahan minyak bumi. Setelah disuling, minyak bumi menghasilkan beberapa produk. Sulingan pertama minyak bumi umumnya dijadikan gas LPG. Sulingan kedua jadi bensin kendaraan bermotor. Sulingan ketiga untuk bahan bakar pesawat atau aftur. Sulingan selanjutnya menghasilkan solar. Terus lanjut base oil untuk pelumas atau pelicin mesin. Semakin sering disuling, bentuk minyak bumi akan semakin kental. Ampas yang nggak bisa disuling lagi, baru deh jadi aspal. Ampas minyak bumi ini punya tekstur lebih kental, warnanya gelap, punya daya rekat kuat, dan lebih padat. Aspal yang digunakan untuk membuat jalan terus dikembangkan, sampai tercipta teknologi SMA. Tapi, apa betul teknologi canggih pengaspalan jadi nggak ada masalah sama sekali? Itulah gunanya tes pramusim. Pembalap dan penyelenggara MotoGP bisa memberi evaluasi apa saja yang harus diperbaiki di lintasan sirkuit. Mungkin juga kalau kita lihat di garis start ada sumbang saran dan beberapa permintaan mereka untuk dilapisi supaya traksi saat startnya jauh lebih bagus sehingga masuk tikungannya jauh lebih kencang. Jadi ini semua sedang kita pastikan, kita konfirmasi ke FIM dan Dorna finalnya apa yang harus dan apa yang disarankan oleh mereka. Tentunya semua ini kita harus kerjakan dan targetnya selesai 1 minggu sebelum penyelenggaraan MotoGP. Kami yakin semuanya ini bisa dikerjakan tepat waktu. Usut punya usut, lintasan baru yang sudah berbulan-bulan tidak digunakan bikin debu dan kotoran menempel di permukaan aspal. Belum lagi hujan yang menyebabkan motor pembalap jadi berlumpur. That's why perlu pendukung pembersih lintasan yang canggih. Salah satunya truk jet ini yang punya nama panggilan Bumblebee. Didatangkan langsung dari Malaysia, mobil ini bertugas membersihkan lintasan sirkuit secara otomatis. Jet truck memiliki penyemprot air bertekanan tinggi, dilengkapi rotating brush pada bagian depan untuk memasuki lintasan dan membersihkan area-area tertentu. Selain lintasan, pitbox alias garasi khusus untuk pembalap juga jadi salah satu tempat penting.
Disinilah para teknisi dan pembalap merakit, mengganti, dan menyempurnakan motor sampai siap untuk digeber. Di sirkuit Mandalika, bangunan penting ini dibangun dengan teknologi yang berhasil memecahkan rekor muri. Wih, kok bisa sih? Gak butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Bangunan berlantai 2 dan 3 ini dibuat dalam waktu 21 hari saja. Gak heran sampai berhasil memecahkan rekor muri. Di balik pembangunannya yang secepat kilat, ada teknologi konstruksi modern yang dipakai. Namanya teknologi konstruksi modular. Digunakan perdana pada ajang World Superbike. Selain ada 50 kotak garasi sebagai pitbox di bagian bawah bangunan, bagian atas dijadikan ruang penonton VIP Premier, langsung menghadap garis start sirkuit. So, did you know that this circuit has building that only built in just 21 days and bring the Indonesian World Records Museum? No. No, also. Well, I need to learn a lot of things. Yeah, also. Good. Good. So, Fast. that building is paddock building. The paddock building, yeah, is quite fast. I think it's the faster one on the calendar. Cepat, efisien, dan bersih. Jadi keunggulan sistem modular yang dipakai untuk bangunan pit sebagai fasilitas untuk pembalap dan official tim di sirkuit Mandalika. Untuk membangun modular pit building sepanjang 350 meter ini membutuhkan 888 modul. Teknologi modular ini adalah salah satu metode konstruksi yang sedang tren di dunia. Semua pekerjaan dilakukan di luar lokasi pembangunan. Panel-panel dan komponen lainnya sudah dibuat di pabrik. Makanya kualitas mutunya jauh lebih baik dan terjaga sesuai standar. Setelah semua jadi, seluruh komponen tinggal dibawa ke lokasi pembangunan dalam keadaan hampir selesai. Terus tinggal dirakit aja deh. Butuh waktu sekitar 5 hari. Seluruh modul diangkut melalui jalur laut. Yap, mirip kayak mainan balok susun kesukaan kita tuh. Teknologi bangunan modular asli Indonesia ini sudah pernah diaplikasikan oleh pemerintah Indonesia saat membangun rumah sakit darurat COVID-19 di Pulau Galang, Batam. Saat itu, rumah sakit darurat dibangun dalam waktu 8 hari saja. Panel-panel ini umumnya berbahan material komposit, material papan kayu, sampai material sandwich panel yang ringan dan kuat. Pemilihan material juga bisa disesuaikan, tergantung kebutuhannya. Inilah yang jadi keunggulan metode konstruksi modular. Waktu pembangunannya 40% lebih cepat. Biaya pengerjaannya juga jauh lebih murah. Area di belakang gedung juga dibangun ruangan berbentuk kotak dengan teknologi modular sebagai ruang tempat istirahat pembalap dan official team. Kebutuhan akan teknologi konstruksi modular terus digunakan. Gak cuma buat bikin rumah sakit sampai bangunan pit aja. Teknologi modular juga sudah diterapkan loh untuk konstruksi bangunan lain, seperti kios-kios kayak gini. Akhirnya bisa nyobain motor baru di sirkuit beneran. No worry, jalanan berlubang, sama becek deh. Wah, tentu nomor 7. Pembalap dari mana nih? Keren banget kelihatannya. Iya ya. Nomor 7 siapa ya? Perasaan gak ada di list deh, Po. Dari motor sih cakep Nyil. Siapa tahu ya, mirip sama Marquez. Halo, how are you? I'm fine, thank you. What's your name? My name is... Bentar dah. Dari suaranya sih, kayak kenal nih. Coba deh buka helmnya. Iya nih. Enjeng kelihatan cool nggak, Po? Hah? Penyeng? Kan bener, feeling Ae kagak enak. Bener aja, bukan Bang Marquez. Aduh, Penyeng masih newbie. Naik motornya jangan ugal-ugalan, Pak. Namanya juga ala-ala, Den.
biar keren. Kalau di sirkuit itu yang penting keselamatan, gitu Pak. Lah kan udah pakai helm, Nyil. Iya, selain keselamatan pembalap, keselamatan penonton juga dipikirin. Nggak cuma di lintasannya, medisnya juga canggih loh. Nah, habis ini Unyil bahas lebih detail ya. Jangan kemana-mana. Kecepatan pembalap di event MotoGP bisa mencapai 300 km per jam loh. Ngebut banget tuh. Kalau dari Jakarta ke Bandung dengan kecepatan segitu, nyampainya cuma setengah jam. Karena semua pembalap super ngebut bahaya banget kalau ada yang oleng atau kesenggol. Makanya butuh berbagai fasilitas keamanan dan keselamatan. Jadi, kalau ada pembalap yang jatuh atau nabrak, bisa meminimalkan cedera. Yang paling simpel ada air fence atau pelindung sirkuit berupa balon udara sebelum deretan tumpukan ban. Tapi air fence masih dianggap belum aman. Nah, biar makin aman, sirkuit Mandalika dilengkapi area gravel yang luas. Cukup untuk menahan laju kendaraan yang keluar lintasan sebelum menabrak dinding pembatas. Dijamin super aman. Karena penting untuk keselamatan pembalap, gravel harus dirawat secara rutin. Caranya, area gravel digaruk supaya gembur. Next, ada dinding pembatas yang dilengkapi debris fence alias pagar penahan serpihan. Pagar berjaring berfungsi untuk menahan motor atau bagian pecahan puing motor. Jadi, kalau ada kecelakaan, motor dan serpihannya nggak masuk ke area penonton. Pagar safety ini pastinya terpasang di sepanjang lintasan. Dilengkapi juga sama tumpukan ban sebagai standar keamanan. Sebelum dan sesudah balapan, biasanya ada mobil yang keliling lintasan. Mobil apaan ya itu? This is it, safety car yang bertugas mengecek kondisi sirkuit. Apakah ada sesuatu yang bisa mengganggu balapan? Safety car ini penting banget. Menentukan apakah balapan bisa dilanjutkan, diundur, atau harus dihentikan. Soalnya kontaminasi sekecil apapun di lintasan tuh berbahaya. Misalnya ada ceceran oli, bahan bakar, sampai pecahan bagian motor di lintasan. Di dalam safety car ada 2 orang yang bertugas, yaitu pengemudi dan navigator. Hasil pengamatan mereka bakal dilaporkan ke race director. Kalau balapan sudah mulai, bukan berarti safety car bisa nyantai ya. Pas putaran pertama, safety car juga harus standby. Soalnya putaran pertama balapan tuh paling rentan terjadi insiden. Persiapan keamanan sirkuit bukan cuma buat pencegahan. Kalau ada kecelakaan, tim medis juga harus siaga. Total disiapkan 167 petugas medis, terdiri dari 38 dokter umum dan spesialis, plus 129 perawat. Di dalam medical center terdapat berbagai ruang tindakan. Ada ruang resusitasi, bagian dari instalasi gawat darurat. Ruangan ini sudah berstandar ICU loh. Kalau ada pasien parah, bakal ditangani lebih dulu oleh tenaga medis di sini. Kalau kondisi pasien sudah stabil, baru deh dibawa ke rumah sakit. Peralatan kedokteran di sini sudah canggih. Ada alat CPR otomatis untuk pertolongan pertama kalau ada pasien yang tiba-tiba berhenti napas. Next, ruangan khusus untuk menangani luka bakar. Pasien dengan luka bakar harus segera ditolong dengan mendinginkan luka bakar. Pakai air mengalir. Untuk resiko pasien patah tulang, ada ruang ronsen juga di sini. Banyak dokter spesialis siaga di sini. Semuanya memang penting, tapi ada dokter spesialis yang paling dicari nih. Saya Dr. Ahmad Abadi. Dalam event Precision MotoGP Test ini, saya berperan sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga. Dan di sini adalah ruangan minor treatment room. Di ruangan ini, selain untuk menangani kejadian cedera yang tidak mengancam nyawa,
Juga merupakan ruangan untuk dilakukan pemeriksaan kelayakan apakah rider yang habis kecelakaan itu boleh kembali ke race atau tidak. Setiap petugas medis disebar ke 23 titik pos, bertempat di sepanjang lintasan. Yang nggak boleh ketinggalan, alat transportasi untuk mengangkut pasien. Untuk jalur darat, disiapkan 13 ambulans yang bisa mengangkut pasien maksimal 40 menit ke rumah sakit di Mataram. Ada ambulans biasa, ada juga ambulans advance yang ukurannya lebih besar. Semua alat untuk kondisi gawat darurat juga tersedia. Terus gimana kalau butuh evakuasi ekstra cepat? Untuk jalur udara, ada 2 unit helikopter untuk pasien ke rumah sakit terdekat. Lewat jalur udara, cuma butuh waktu 10 menit aja. Wih, 4 kali lipat lebih cepat dari jalur darat. Helikopter akan selalu dipanaskan setiap pagi untuk memastikan seluruh peralatan siap untuk mendukung kelancaran balapan. Pak, minta minum Pak, tenggorokan kering nih Pak. Bukan cuma tenggorokan kali Nyeng yang kering, kantong juga pada kering ini. Nah itu tahu Pak. Kalau gitu, utang-utang Enyeng lunasin aja Pak. Gak kasihan apa, Enyeng udah luka-luka gini. Heh, entupan gara-gara kelakuan situ sendiri. Kenapa jadi ayah yang rugi? Ya udah kalau gitu Pak, pijitin Enyeng aja deh. Pegel-pegel semua nih badan. Makin ngelunjak nih si Enyeng. Sini, ayo pijitin pakai cabe. Ampun, Pak. Nih.